Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bun, apa kabar Bunda semua? Saya harap Bunda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Khairunisa, mahasiswi dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Pendidikan, Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Kali ini saya ingin menjelaskan materi terkait dengan peran Tripusat Pendidikan di masa pandemi COVID-19 dalam menumbuhkan multiple intelligence anak usia dini. Sebelumnya, jangan lupa ya Bun untuk like, komen, subscribe, and share agar Bunda semua bisa saling sharing ilmu terkait dengan dunia pendidikan anak usia dini. Sebelumnya, pasti Bunda semua bertanya-tanya, apa sih itu Tripusat Pendidikan? Lalu, bagaimana perannya dalam menumbuhkan multiple intelligence pada anak usia dini? Yuk Bunda, simak terus ya videonya, agar Bunda semua dapat mengetahui apa saja peran Tripusat Pendidikan dalam menumbuhkan multiple intelligence pada anak usia dini. Pengertian dari Tripusat Pendidikan sendiri merupakan peranan penting dalam keberhasilan pencapaian pendidikan pada anak yang pada dasarnya ketiga pusat pendidikan tersebut saling bersinergi dalam mengembangkan manusia dan menjelaskan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidupnya. Lalu, siapa saja yang termasuk dalam Tripusat Pendidikan tersebut? 3 pusat lembaga pendidikan yang tergolong dalam Tripusat Pendidikan, yaitu yang pertama ada pendidikan dalam keluarga, yang kedua pendidikan dalam sekolah, dan yang ketiga ialah pendidikan dalam masyarakat. Perlu kita ketahui ya Bun, bahwa pendidikan dalam keluarga merupakan pengalaman pertama masa kanak-kanak sebelum anak memasuki dunia sekolah. Kepribadian orang tua yang positif sangatlah penting dalam menumbuhkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence pada anak usia dini. Karena pengasuhan yang baik akan membentuk kepribadian anak yang baik pula. Oleh karena itu, hubungan kedekatan orang tua dengan anak yang sangat erat akan membawa kemudahan bagi orang tua dalam mendidik, mengarahkan, serta menanamkan seluruh kondisi kejiwaan anak dan pendidikan akhlak keagamaan serta sosial emosionalnya. Yang kedua ada pendidikan dalam sekolah. Pendidikan ini merupakan lanjutan dari pendidikan keluarga, hanya saja pendidikan di sekolah dilakukan secara sistematis, teratur, berjenjang, dan berdasarkan aturan-aturan atau syarat-syarat yang jelas. Lingkungan sekolah memberikan wadah bagi anak dalam mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki anak secara maksimal sehingga mampu melahirkan manusia yang seutuhnya. Yang pertama ialah anak memiliki kecerdasan intelektual, yang kedua kecerdasan emosional, dan yang ketiga ialah kecerdasan spiritual. Dan yang ketiga ada pendidikan dalam masyarakat.
Pendidikan dalam masyarakat sendiri merupakan lingkungan pendidikan nonformal yang memberikan pendidikan secara terencana, sengaja, namun tidak sistematis. Pendidikan dalam masyarakat memberikan beberapa manfaat bagi anak, yaitu diantaranya yang pertama, dapat membentuk karakter anak yang paham akan kesadaran berbangsa, bernegara, dan masyarakat. Yang kedua, melatih kemampuan anak dalam mengembangkan kepribadiannya. Dan yang ketiga, mengaktualisasikan diri dalam lingkungan sekitarnya. Yang kita ketahui sebelumnya, bahwa selama masa pandemi COVID-19, hampir seluruh kegiatan masyarakat dilaksanakan secara daring atau online. Oleh sebab itu, pendidikan pada anak usia dini pun dilaksanakan secara daring atau online. Selama proses pendidikan, pembelajaran pada anak usia dini, tentu saja ada beberapa permasalahan yang terjadi. Di antaranya yang pertama dalam lingkungan keluarga, yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam pembelajaran daring, contohnya handphone dan biaya kuota internet. Yang kedua, kurangnya perhatian orang tua dalam penggunaan teknologi pada anak. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan orang tua pada penggunaan teknologi. Dan yang kedua, dalam lingkungan sekolah, yaitu minimnya kemampuan guru dalam penggunaan teknologi. Yang kedua, rendahnya motivasi belajar pada siswa. Dan pada lingkungan masyarakat, anak cenderung bersifat individu. Kedua, kurangnya perhatian anak terhadap lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, anak lebih memilih bermain di dalam rumah daripada bermain bersama teman-temannya di luar rumah. Namun dibalik dari permasalahan pembelajaran daring yang telah dijelaskan tadi, tentu saja terdapat sisi positif pembelajaran daring. Di antaranya, yang pertama, manusia dapat lebih melek teknologi. 2. Aplikasi penunjang pembelajaran yang sangat luas sehingga mempermudah proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, serta tidak bergantung pada ruang dan waktu. Solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini semasa pandemi COVID-19, yaitu diantaranya orang tua dapat melakukan pendampingan selama proses belajar anak, memberikan motivasi belajar anak, dan membantu memenuhi kebutuhan belajar anak. Pada lembaga pendidikan sekolah dapat lebih ekstra berkomunikasi terhadap orang tua siswa dan peserta didik dalam pembelajaran daring. Dan yang ketiga, peran masyarakat membantu orang tua mendampingi dan memotivasi peserta didik dalam belajar daring. Jadi, Bunda semua perlu ketahui bahwa sinergitas dari Tripusat Pendidikan berfungsi untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran pendidikan bagi anak usia dini agar berjalan dengan baik. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai peran Tripusat Pendidikan di masa pandemi COVID-19 dalam menumbuhkan multiple intelligence anak usia dini. Sekiranya dari video penjelasan saya tadi terdapat kekurangan, saya mohon maaf, dan apabila ada kritik dan saran yang membangun, bisa dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bunda semua yang telah meluangkan waktunya untuk belajar bersama saya terkait dengan dunia pendidikan anak usia dini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.